Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam hari ini, tanggal 2 April 2023. Sebelum kita berbangun tidur, mari kita rutin senantiasa membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ngomong bicara kepada Bapa kita Yesus Kristus. Pamit sama Tuhan, Bapakku, sebentar kita mau tidur. Sebelum tidur, mari kita memuji Tuhan. Karena suatu hari kelak, kalau kita pergi ke surga, ke Bukit Sion, nggak ada lagi tidur lagi, saudara. Di sana kita tidak ngantuk lagi, tidak merasa lelah, karena hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku jalan ke Sion, ke tempat Tuhan di surga. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Dan yang kedua, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Ini ciri-ciri orang benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu hidupnya tidak bercela dan hidup bisa dipercaya, sehingga hidup ini menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kerinduan kita nanti kelak bukan dunia ini. Kita kerinduan kita hidup bersama dengan Yesus, surga kekal selama-lamanya. Ku jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin. Puji Tuhan. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Ayang cinta Yesus. Amin, haleluya. Mari kita nyanyi, pujilah Tuhan. Bukalah hati suaramu, bukalah hati suaramu, dan puji Al-Masih. Amin, haleluya. Dan puji Al-Masih. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Yang tak suka menyanyi, amin, haleluya, karena tidak kenal cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tapi kita semua anak-anak dari Yesus. Puji ya Masih. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Mari kita nyanyi tentang Tuhan Yesus, haleluya, yang telah mati di atas kayu salib. Amin, haleluya. Serahkan hidupnya buat tebus dosa kita. Serahkan hidup Yesus buat tebus dosa kita.
Dan pada hari ketika Yesus bangkit, bukti menang atas maut, Yesus bangkit dan naik ke surga. Amin, haleluya. Jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23, ini firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Amin. Di Bukit Sion, di bukit surgawi, surgawi, kerajaan surga. Haleluya. Kita merindu, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada celah. Haleluya. Kita jalan naik ke surga, ke tempat kediaman Bapa di surga selamanya. Amin, haleluya. Ku mau naik ke surga bersama Yesus. Ku hidup di surga senang selamanya. Hidup bahagia bersama Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat ku cinta. Yesus Bapakku. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus. Ku hidup di surga senang selamanya. Hidup bahagia bersama Bapakku Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Dia Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus Bapakku yang maha sempurna, maha mulia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Aku anak-Mu Bapa, membaca firman-Mu. Kami butuh firman Tuhan. Aku lapar hauskan firman Tuhan. Firman-Mu Bapa, ku selalu taruh dalam hatiku.
supaya aku tidak berdosa kepadamu Tuhan Yesus Bapakku. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam ini tanggal 2 April 2023. Oh, saya suka cita selalu membacakan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ini kewajiban kita memang. Itu perintah Tuhan supaya senantiasa kita baca firman Tuhan. Jangan ada celah. Kata firman Tuhan katakan siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara semua kan mau supaya kita selamat masuk surga toh. Nah, kalau masuk surga, mari kita bertindak, berperilaku benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang bisa dipercaya. Mau minta banyak berkat, tapi banyak orang Kristen tidak bisa dipercaya. Tapi marilah kita menjadi hamba Tuhan. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus dan juga sesama. Komit. Berkata iya, iya, tidak, tidak. Dan hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tapi hidup tidak bercelah sesuai dengan kerinduan dari Tuhan. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercelah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mari, karena kerinduan kita, tadi saya baca firman Tuhan ini, ya ayat luar biasa bagusnya, saudara. Ibrani 12 ayat 22-23. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Ini menjadi kerinduan saya bersama Bapak Ibu. Terdaftar di surga, nanti Yesus datang, kita terbang Bapak Ibu. Kita diangkat dengan malaikat Tuhan, ya, bersama Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan, makanya saya setia beritakan firman. Persoalan Bapak Ibu tidak mendengar, silakan, hidup ini sebuah bebas kok. Yang penting dari saya melaksanakan kewajiban apa yang Tuhan perintahkan. Beritakan firman. Memang orang mau diajak benar itu susah. Mau diajak cinta Tuhan susah. Tapi memang firman Tuhan sudah katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Berbahagia bagi Bapak Ibu yang setia mendengarkan firman Tuhan. Karena saya ini ciptaan Tuhan. Saya dipilih, dipanggil sama Tuhan, ditetapkan menjadi hamba Tuhan. Suara saya masih jelas. Saya masih main gitar, mata saya masih jelas bisa baca Alkitab. Hidup saya tidak pernah sakit menjadi hamba Tuhan. Dengan setia, saya terus ingin menyenangkan hati Tuhan. Berbuat tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari sama-sama semua saudara-saudaraku, sama-sama kita komit. Mari kita jangan sampai berlaku tidak bercelah, ya. Jangan sampai ada celah, ya. Mari kita senantiasa jangan ada celah, tapi hidup kita kudus di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Amsal Sulaiman pasal 28. Puji Tuhan supaya ini nanti bisa selesai Bapak Ibu, ya. Amsal Sulaiman sampai pasalnya 31, ya. Setelah itu kita baca pengkhotbah, ya. Setelah pengkhotbah nanti kita lanjutkan lagi kitab Nabi Yesaya atau Kidung Agung, ya. Terus selesai, ya Saudara. Terus kita baca Alkitab, ya. Terus sampai Yesus datang, saya baca Alkitab dan mana poin-poin yang penting perlu dijelaskan supaya hidup kita tidak bercelah, hidup kita layak kepada Tuhan. Amin. Saya mau baca di ayat 15 sampai 28, demikian firman Tuhan. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikian orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Jadi jelas, orang fasik itu jahat, saudara. Seperti singa yang meraung, beruang yang menyerbu. Ya, beruang menyerbu, kita bisa digigit kalau ketemu beruang, termasuk ketemu singa. Demikian orang fasik, kita digigit, dibunuh, jahat. Itu orang fasik karena dia tidak ada kebenaran, tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tapi orang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umur. Amin. Mari kita harus hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan, dan berpengertian supaya kita jangan seenaknya bertindak keras, seenaknya saja, ya. Tapi mari kita berperilaku seperti Tuhan Yesus, penuh dengan cinta kasih. Hidup kita menjadi berkat. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan,
Tapi siapa yang berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Ini tema firman Tuhan. Ayat 18 dan ayat 20. Jangan kita hidup ada celah. Ya, karena firman Tuhan kalau kita tidak ada celah akan diselamatkan. Jangan hidup berliku-liku, ya. Menyimpang ke kanan kiri tidak bisa dipercaya, jangan. Jadilah orang Kristen bisa dipercaya. Seperti ayat 20 nanti kita baca. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa yang mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Jangan mengejar barang sia-sia. Kita mengejar untuk janji yang kekal bersama Yesus. Karena nanti kehidupan kita mendapatkan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Resiko, semua hidup ada resiko. Kalau saudara mau ingin jadi kaya-kaya korupsi, resikonya akan dihukum. Tapi biarlah kita hidup apa adanya seperti yang saya pernah bacakan. Asal ada pakaian dan makanan, udahlah cukup. Kita mau usah mau jadi kaya-kaya dengan segala macam apa, dengan cara ya kedagingan, dengan segala cara saudara ingin cari kekayaan, mati gak dibawa. Saudara punya uang bertriliun-triliun, bermilit-milit gak dibawa. Tapi hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang tercatat dalam kitab kehidupan. Oleh itu jadilah orang yang bisa percaya, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Memandang bulu tidaklah baik, tapi untuk sekedar roti orang membuat pelanggaran. Jangan kita pandang bulu. Ya, semua harus kita adil. Siapapun adalah saudara-saudara kita, kecuali orang fasik. Ya, kecuali orang fasik, ya, orang tidak takut akan Tuhan, ya sudah kita jauhi. Lebih bagus kita kedekatan sama Tuhan. Orang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jangan pernah menjadi orang kikir, tapi belajarlah menjadi orang murah hati yang suka memberi. Itu diberkati sama Tuhan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang menjilat. Mari kita berkata iya, benar-benar, salah-salah. Jangan suka menjilat. Suka menjilat orang yang salah dianggap benar, ya. Orang benar dianggap salah. Nah, itu orang suka menjilat, berbuat yang tidak benar. Hatinya sudah miring, hatinya tidak benar. Tapi kalau kita menjadi benar, kalau memang salah, nah, kita tegur baik-baik dengan penuh cinta kasih supaya hidupnya bertobat, ya. Siapa memperampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri akan si perusak. Jadi tidak boleh anak-anak melawan orang tua. Bapak ibu harus kita hormati, ya. Dan bapak ibu juga hidup menjadi berkat. Orang tua sebagai orang tua harus menjadi berkat buat anak-anak. Yang penting anak dan orang tua harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Orang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Amin. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Gak ada ayatnya orang yang suka bercela atau timbulkan pertengkaran diberkati, tidak ada. Ya, tapi orang yang percaya kepada Tuhan itu diberkati sama Tuhan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Jadilah orang bijak. Bukan orang yang egois, terlalu overconfidence. Si percaya kepada diri boleh, tapi jangan overconfidence. Jadi dia bersombong dan hidupnya lost control nantinya. Ayat 28. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amin. Ya, orang fasik nanti akan binasa. Dan saya percaya setiap kita, mari kita senantiasa dengan firman Tuhan pagi malam. Termasuk Bapak Ibu selalu mendengar firman Tuhan dari para hamba Tuhan. Dengarkan baik-baik. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, setiap hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik. Supaya hidup kita menjadi orang benar. Supaya bisa menjadi orang bisa dipercaya. Dan menjadi orang tidak bercela. Sehingga firman Tuhan kalau kita tidak bercela, kita akan diselamatkan. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara semua, mari adalah orang diberkati Tuhan. Yang mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Seperti dalam pujian ini. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga, melalui kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin.
Amin, haleluya. Ku naik ke surga, haleluya, bersama Yesus, haleluya. Ku hidup di surga selamanya bersama Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat-sangat ku cintai. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Bapakku yang ku junjung tinggi. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengaruniakan dengan kasih karunia dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berbaring tidur. Tapi sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, jangan berlaku tidak bercela. Tapi mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan, dan orang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Tuhan semua memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.